PT Aneka Tuna Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan pengemasan produk tuna, khususnya tuna kaleng untuk pasar domestik maupun internasional. Perusahaan ini didirikan pada Oktober tahun 1991 sebagai perusahaan patungan antara perusahaan Jepang, yaitu Itochu Corporation dan Hagoromo Food Corporation. PT Aneka Tuna Indonesia mulai beroperasi secara komersial pada November tahun 1992 dengan fokus pada produksi dan penjualan produk tuna kaleng. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan menerima bahan baku ikan tuna dari kapal penangkap ikan maupun pemasok lainnya. Ikan tersebut kemudian diproses melalui berbagai tahapan pengolahan, mulai dari penyortiran, pemotongan, pemasakan, hingga pengemasan dalam kaleng sehingga menjadi produk siap konsumsi. Proses produksi dilakukan dengan standar keamanan pangan dan teknologi pengolahan yang mendukung kualitas produk tuna. Produk tuna yang dihasilkan oleh PT Aneka Tuna Indonesia dipasarkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga diekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Eropa, Timur Tengah, Australia, Kanada, dan Afrika. Melalui jaringan pemasaran global, perusahaan berupaya memenuhi permintaan pasar internasional yang memiliki standar ketat terkait kualitas produk, keamanan pangan, serta praktik rantai pasok yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kegiatan utama perusahaan meliputi 1. Menerima bahan baku ikan dari kapal penangkap ikan. 2. Mengolah ikan menjadi produk siap ekspor. 3. Mengemas produk tuna dalam berbagai bentuk. 4. Menjual produk ke pasar domestik dan internasional. Pada Maret 2026, Greenpeace Asia Tenggara menerbitkan sebuah laporan investigasi berjudul Forced to the Bottom. Sebuah laporan yang mengungkap dugaan kerja paksa dalam rantai pasok industri tuna Indonesia. Laporan ini bukan sekadar dokumen. Ia adalah cermin yang memperlihatkan apa yang tersembunyi di balik industri perikanan yang kita kenal selama ini, termasuk di rantai pasok PT Aneka Tuna Indonesia. Kita mau bedah kasus nyata yang namanya forced to the bottom. Bayangin deh, di balik kaleng tuna yang kita makan, ternyata ada cerita rahasia yang kurang enak didengar. PT Aneka Tuna Indonesia diduga terseret dalam kasus yang melibatkan kerja paksa di kapal. Yuk, kita selidiki bareng-bareng. PT Aneka Tuna Indonesia merupakan salah satu perusahaan pengolahan tuna yang diduga menerima pasokan ikan dari kapal penangkap ikan yang terkait dengan praktik kerja paksa terhadap awak kapal perikanan (AKP). Temuan ini diungkap dalam laporan Greenpeace dan organisasi lainnya yang menyoroti adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasok industri perikanan. Masalah pertama adalah praktik kerja paksa terhadap awak kapal perikanan. Di beberapa kasus, awak kapal harus bekerja sangat lama, bahkan bisa sampai 21 jam sehari. Coba bayangkan, kalau kita kerja dari pagi sampai hampir pagi lagi, mungkin kopi saja sudah tidak mempan. Analogi gampangnya seperti ini. Bayangkan kalian kerja di kantor atau toko, tapi hampir tidak pernah diberi waktu istirahat. Lama-lama pasti capek, bahkan bisa membahayakan kesehatan. Masalah ini bisa terjadi karena pengawasan terhadap kapal di laut masih lemah, apalagi kapal beroperasi jauh dari daratan sehingga tidak mudah dipantau. Masalah kedua adalah penipuan dalam proses perekrutan pekerja. Beberapa pekerja direkrut oleh agen atau calo yang menjanjikan gaji besar dan pekerjaan yang bagus, tapi setelah mereka bekerja, kondisi yang mereka temui justru berbeda. Ini mirip seperti kalau kita melamar kerja karena dijanjikan gaji besar dan fasilitas lengkap. Tapi setelah masuk ternyata kerjanya sangat berat dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi masalahnya bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal kurangnya transparansi dalam informasi kerja sejak awal. Masalah berikutnya adalah jeratan utang.
Beberapa pekerja harus membayar biaya tertentu sebelum mereka bisa bekerja di kapal. Akibatnya, mereka sudah punya utang sejak awal. Analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan kalian baru mulai kerja tapi sudah punya cicilan besar yang harus dibayar. Jadi walaupun pekerjaannya berat, mereka tetap harus bertahan karena masih punya utang. Ditambah lagi kadang ada potongan gaji yang tidak jelas, sehingga pekerja makin sulit melunasi utang mereka. Masalah lainnya adalah penahanan dokumen pribadi pekerja, seperti paspor atau identitas. Kalau dokumen ini ditahan oleh pihak lain, pekerja jadi tidak bebas. Bayangkan kalau KTP atau paspor kalian dipegang orang lain, mau pergi kemana-mana jadi susah, mau pulang juga sulit. Jadi pekerja seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bahkan meninggalkan pekerjaan pun akan sulit karena tidak bisa melamar pekerjaan. Risiko terakhir adalah pengawasan dalam rantai pasok industri perikanan masih tergolong lemah. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya pengawasan terhadap kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut. Selain itu, sistem rantai pasok yang kompleks membuat proses pengawasan menjadi sulit dilakukan secara menyeluruh. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya standar pengawasan yang jelas terhadap kondisi kerja awak kapal. Karena melibatkan banyak faktor sekaligus, praktik kerja paksa dianggap sebagai risiko yang paling kompleks dalam kasus ini. Masalah ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga dapat merusak citra industri perikanan dan menimbulkan berbagai persoalan sosial serta hukum. Menurut laporan tersebut, kapal-kapal yang diduga memiliki indikasi pelanggaran tersebut memasok hasil tangkapannya ke sejumlah perusahaan pengolahan tuna di Indonesia, termasuk PT Aneka Tuna Indonesia. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam rantai pasok industri perikanan agar praktik eksploitasi tenaga kerja dapat dicegah. Akan menjelaskan analisis risiko pada studi kasus PT Aneka Tuna Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kondisi kerja awak kapal perikanan. Risiko pertama adalah praktik kerja paksa terhadap awak kapal perikanan. Contohnya jam kerja sampai sekitar 21 jam per hari. Kemungkinan terjadinya tinggi, karena dalam banyak laporan industri perikanan, memang ditemukan jam kerja yang sangat panjang. Dampaknya juga tinggi, karena bisa membahayakan kesehatan pekerja dan melanggar hak mereka. Kemudian ada kurangnya waktu istirahat dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Ini juga memiliki kemungkinan tinggi, karena kondisi kerja di kapal sering tidak terpantau dengan baik. Sedangkan lemahnya pengawasan terhadap kapal penangkap ikan memiliki kemungkinan rendah, artinya tidak selalu terjadi, tetapi jika pengawasan memang lemah, dampaknya tetap tinggi karena pelanggaran bisa tidak terdeteksi. Risiko berikutnya adalah penipuan dalam perekrutan pekerja, misalnya perekrutan melalui agen atau calo yang tidak diawasi dengan baik. Kemungkinan terjadinya tinggi karena proses perekrutan sering melibatkan pihak ketiga. Kemudian pekerja dijanjikan gaji tinggi tetapi kondisi kerja tidak sesuai. Kemungkinannya sedang karena tidak semua perekrutan seperti itu, tetapi kasus seperti ini cukup sering ditemukan. Selain itu juga ada kurangnya transparansi dalam kontrak kerja yang memiliki kemungkinan sedang, namun dampaknya tetap tinggi karena pekerja bisa dirugikan. Risiko berikutnya adalah jeratan utang terhadap pekerja. Beberapa pekerja harus membayar biaya penempatan sebelum berangkat bekerja. Kemungkinannya tinggi karena praktik ini cukup sering terjadi. Kemudian ada sistem pembayaran gaji yang tidak transparan. Kemungkinan terjadinya sedang, tetapi dampaknya tinggi karena pekerja bisa kesulitan melunasi utang mereka. Selain itu juga ada potongan gaji yang tidak jelas. Kemungkinannya sedang, tetapi tetap berpengaruh besar terhadap kesejahteraan pekerja. Risiko selanjutnya adalah penahanan dokumen pribadi pekerja, seperti paspor. Kemungkinan terjadinya sedang, karena dalam beberapa kasus perusahaan atau perekrut memang menahan dokumen pekerja. Dampaknya tinggi, karena pekerja tidak memiliki kendali atas identitasnya sendiri. Ibaratnya seperti kita bepergian tapi tiket dan KTP kita dipegang orang lain. Kalau mau pulang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Risiko terakhir adalah lemahnya pengawasan rantai pasok perikanan. Pengawasan terhadap kapal penangkap ikan memiliki kemungkinan sedang karena tidak semua kapal bisa dipantau secara langsung. Namun rantai pasok industri perikanan yang kompleks memiliki kemungkinan tinggi karena banyak pihak yang terlibat dari proses penangkapan sampai pengolahan ikan. Jika tidak diawasi dengan baik, masalah ketenaga kerjaan bisa terjadi tanpa diketahui. Belum adanya standar pengawasan kondisi kerja awak kapal, kemungkinan sedang
Mitigasi risiko perbaikan aturan perusahaan. Perusahaan perlu membentuk tim khusus yang menangani kepatuhan, etika bisnis dan keberlanjutan pengawasan proses rekrutmen. Perusahaan harus memastikan bahwa proses perekrutan awak kapal dilakukan secara transparan tanpa melibatkan agen atau calo ilegal. C. Audit rantai pasok. Perusahaan perlu melakukan audit independen terhadap kapal pemasok untuk memastikan tidak ada praktik eksploitasi tenaga kerja. D. Kepatuhan terhadap SOP. Perusahaan dapat menerapkan standar internasional seperti ILO Convention 188 tentang pekerjaan di sektor perikanan. Setelah menelaah seluruh temuan, satu kesimpulan muncul dengan jelas. Kasus ini masuk dalam kategori risiko tinggi. Bukan tanpa alasan. Ada 3 faktor yang mendorong penilaian ini. Pertama, isu ini menyentuh langsung hak asasi manusia, sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Kedua, perhatian dunia internasional terhadap praktik kerja paksa semakin besar dan semakin kritis. Dan ketiga, potensi kerugian yang dihadapi perusahaan bukan hanya soal uang, tapi soal reputasi yang bisa runtuh seketika. Inilah yang membuat kasus ini tidak bisa dianggap remeh, karena di balik angka dan laporan, ada manusia yang terdampak. Kesimpulan, kasus dugaan kerja paksa dalam rantai pasok PT Aneka Tuna Indonesia menunjukkan bahwa industri perikanan tidak hanya menghadapi risiko bisnis, tetapi juga risiko sosial dan kemanusiaan. Perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh rantai pasoknya bebas dari praktik eksploitasi tenaga kerja. Dengan meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan menerapkan standar ketenagakerjaan internasional, perusahaan